Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terpadu di kelas rendah. Kelompok kami terdiri dari Roy Rojul Yas'a, saya sendiri Siti Holisa, Tiara Anggreni Rahma, Widi Siti Sopiah, dan Yoni Wahyuni. Langsung saja. Untuk pengertian dan karakteristik akan disampaikan oleh Saudari Tiara Anggreni Rahma. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Holly sebagai moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terpadu. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna mencapai hasil belajar tertentu dalam bimbingan dan arahan serta motivasi dari seorang guru. Pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses kegiatan menyaji informasi dengan sarana komunikasi yang membantu peserta didik agar dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, serta menghargai karya cipta bangsa Indonesia. Ukuran keterpaduan dalam pembelajaran terpadu adalah bahwa pembelajaran dilakukan secara sadar, sengaja, bertujuan, dan sistematis yang dapat membantu anak memahami topik tertentu atau ide umum dari berbagai sisi. Karakteristik ciri pembelajaran terpadu. Yang pertama ada pembelajaran terpadu, berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua ada pembelajaran terpadu, dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Yang ketiga ada dalam pembelajaran terpadu, pemisah antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima ada hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Tiara Anggreni Rahma. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri pembelajaran terpadu akan disampaikan oleh Saudara Roy Rojul Yas'a. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Holis. Ciri-ciri pembelajaran terpadu ada beberapa hal. Pertama, berpusat pada siswa. Kedua, memberikan pengalaman secara langsung kepada anak. Selanjutnya, pemisahan antar bidang studi tidak begitu jelas. Menyajikan konsep dan berbagai bidang studi dalam proses pembelajaran. Bersifat luas atau luas. Selanjutnya, hasil pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran bahasa secara terpadu perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Guru hendaknya tidak bersifat otoriter atau menjadi single aktor yang mendominasi aktivis dalam proses pembelajaran. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Guru perlu bersifat akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Dalam proses penilaian pembelajaran secara terpadu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penilaian diri di samping bentuk penilaian lainnya. Guru perlu mengajak siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan, pencapaian, tujuan, atau kompetensi yang telah disepakati. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Roy Rojul Yas'a. Selanjutnya, mengenai model pembelajaran bahasa Indonesia terpadu, akan disampaikan oleh Saudari Yuni Wahyuni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari moderator. Nah, model pembelajaran bahasa Indonesia terpadu.
Yang pertama, model jaring laba-laba atau WebID. Model ini merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik sebagai pusat pembelajaran yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan di bidang pengembangan. Yang kedua, model keterhubungan atau connected. Model pembelajaran terpadu yang ini yaitu secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain. Nah, yang ketiga, model keterpaduan atau integrated. Model pembelajaran terpadu ini menggunakan pendekatan antara bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler, dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Yang pertama, faktor kecerdasan atau inteligensia. Yang kedua, sikap memengaruhi keberhasilan proses belajarnya karena kurangnya kesiapan mental atau emosional siswa. Yang ketiga, faktor yang muncul dalam lingkungan sosial. Yang keempat, faktor dipengaruhi oleh guru pengajar karena guru sering mendikte anak didik dengan mengajarkan ilmu bahasa atau teori tentang bahasa dan sastra, sehingga mereka merasa bosan. Yang kelima, faktor latar belakang pendidikan guru yang masih banyak guru yang mengajar di kelas rendah tidak sesuai dengan bidang atau keahlian guru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Yuni Wahyuni yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, mengenai manfaat pembelajaran terpadu akan disampaikan oleh Saudari Widi Siti Sopiah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Holisah sebagai moderator. Baik, di sini ada manfaat pembelajaran terpadu. Yang pertama, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran ini lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Yang ketiga, siswa akan lebih aktif dan otonom dalam pemikirannya. Kemudian yang keempat, pembelajaran terpadu ini memberikan penerapan-penerapan dunia nyata, sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran atau transfer of learning. Kemudian yang terakhir, pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal siswa yang dapat menjembatani pemahaman yang terkait. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Siti Sophia atas penyampaian materinya. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna mencapai hasil belajar tertentu dalam bimbingan dan arahan serta motivasi dari seorang guru. Nah, adapun karakteristik yang perlu dipahami dari pembelajaran terpadu ialah yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisah antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.